وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudara jamaah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita diberikan hidayah sehingga di malam hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah kita selepas salat maghrib kita masih duduk di masjid untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, menunggu sholat isya berjamaah. Dan kegiatan seperti ini merupakan kegiatan yang sangat mulia. Para sahabat, mereka sering sekali antara maghrib dan isya itu di masjid. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sholat maghrib bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah selesai itu masuk rumah beliau. Kemudian para sahabat mereka ada yang mau pulang, ada yang mau tetap duduk di masjid. Setelah itu mereka sepakat untuk duduk di masjid menunggu sampai sholat isya. Rasulullah mendengar dari dalam rumah itu suara yang masih ramai di masjid. Maka Rasulullah SAW keluar ke masjid lagi, kemudian mendapatkan para sahabat ramai di masjid selepas sholat maghrib. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, maziltum huna, apakah kalian itu dari tadi masih di sini? Maka para sahabat mengatakan, benar wahai Rasulullah, ada di antara kami yang mau pulang, ada di antara kami yang masih duduk. Akhirnya kami daripada di rumah mending di masjid nunggu sampai sholat isya. Akhirnya Rasulullah SAW beliau mengatakan, ahsantum wa asabtum, baik sekali apa yang kalian kerjakan dan bagus sekali. Setelah itu Rasulullah melihat ke atas langit, dan langit itu kalau masjidnya Rasulullah itu kan atapnya itu dari daun kurma. Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda, an-nujumu amanatun dis sama, bintang itu penjaga bagi langit. Fa idza dhahabatin nujum ata ala sama'i matu'at, jika bintangnya sudah hilang maka langit pun akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Wa ana amanatun ala ashabi, dan saya, kata Rasulullah, saya itu penjaga bagi umatku, bagi para sahabatku. Jika saya pergi meninggal, maka akan datang menimpa para sahabatku apa yang Allah takdirkan. Wa ashabi amanatun li ummati, dan para sahabatku penjaga bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ala ummati matu'at, jika para sahabatku sudah pada tiada, maka nanti akan datang takdir Allah yang menimpa kepada umatku. Oleh itu sidang jamaah yang dihormati Allah Ta'ala, kegiatan kita di masjid ini adalah kegiatan yang sangat mulia. Maka alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, itu karunia dari Allah Ta'ala dan hidayah dari Allah Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang warisan Rasulullah SAW dan warisan para nabi dan rasul. Allah Ta'ala karena rahmatnya kepada kita dan sayangnya kepada kita, maka Allah itu tidak membiarkan begitu saja kepada kita untuk mencari jalan menuju Tuhan kita. Maka Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat-sangat besar. Setelah Allah menciptakan kita, kemudian Allah menanggung rezeki kita, maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengenalkan siapa Tuhan mereka. Tanpa rasul kita nggak tahu siapa Tuhan kita, sehingga kita dapatkan orang-orang pedalaman, suku-suku pedalaman itu, karena mereka itu nggak sampai dakwah Rasul kepada mereka,
Akhirnya mereka itu menyembah patung, ada yang menyembah roh nenek moyang, dinamisme, animisme. Kenapa? Karena mereka itu butuh Tuhan. Secara fitrah manusia itu pasti mereka butuh Tuhan. Mustahil secara akal normal keyakinan ateis Tuhan itu nggak ada, itu mustahil. Karena tidak mungkin kita itu ada tanpa pencipta, itu nggak mungkin. Kita itu semuanya mencari siapa sang pencipta kita. Maka itu alhamdulillah Allah mengutus para nabi dan rasul, mengenalkan kepada kita siapa Tuhan kita, mengenalkan kepada kita kehidupan setelah kita mati. Rupanya setelah kita mati itu ada kehidupan, ada alam kubur, ada alam akhirat. Siapa yang mengenalkan itu? Nabi dan rasul. Maka itu diutusnya nabi dan rasul kepada kita merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dari semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling besar adalah diutusnya kepada kita seorang rasul. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan karunia besar kepada orang-orang yang beriman. Apa karunianya? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, dari kalangan manusia. Yatlu alaihim ayatihi. Nabi ketika diutus tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim. Tugas yang kedua mensucikan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Yang keempat, tugas mereka mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang keempat, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum diutusnya Rasul, mereka pada kesesatan yang nyata. Begitu alhamdulillah Nabi Muhammad ketika diutus mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Yang dulunya penyembah berhala, setelah itu mereka menjadi penyembah Tuhannya berhala. Mereka dulu nggak kenal akhirat, sampai orang datang kepada Rasulullah membawa tulang, kemudian mengatakan, Muhammad, apakah nanti saya ketika sudah jadi seperti ini, tulang yang sudah rapuh, saya akan dibangkitkan? Maka Rasulullah mengatakan, iya, Allah akan kumpulkan semua tulang belulang kamu, setelah itu menggiring kamu ke neraka jahanam. Sehingga kita bisa tahu siapa Tuhan kita, jalan menuju surga itu gimana, jalan menuju neraka itu kayak apa. Itu karena diutus kepada kita seorang Rasul. Oleh itu para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan semua para sahabat, mereka adalah manusia pilihan, di mana Allah mengizinkan kepada mereka untuk bersama Nabi mereka. Mereka bisa melihat Nabi Muhammad dengan mata mereka. Mereka bisa membersamai Rasulullah dengan jasad mereka, sehingga mereka menjadi manusia terbaik. Para sahabat itu manusia terbaik. Pertanyaan di sini yang akan kita bahas, terus bagaimana dengan kita? Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama Nabi kita. Kita nggak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah membersamai Rasulullah dengan badan kita. Cuma alhamdulillah kita beriman kepada beliau, kita mencintai beliau, walaupun kita nggak pernah mendapatkan beliau. Maka kita semua yaitu saya dan kita semua itu nanti masuk dalam derajat manusia dinamakan dengan ikhwanur rasul, ikhwanun nabi. Jadi Rasulullah itu punya dua, Nabi Muhammad itu punya ashab, sahabatur rasul, para sahabatnya Rasulullah SAW. Siapa itu? Yang berjumpa dengan beliau, itu dinamakan dengan sahabatnya Rasulullah SAW. Sedangkan kita itu dinamakan dengan ikhwanur rasul, teman-temannya Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu masuk kuburan beliau itu namanya kuburan Baqi di sebelah Masjid Nabawi. Rasulullah membaca doa masuk kubur. Setelah itu Rasulullah mengatakan, waditu anni alqa ashabi. Saya kangen sekali berjumpa dengan teman-teman saya. Akhirnya Rasulullah ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, alasna ikhwanaka,
bukankah kami itu teman-teman engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, la, antum ashabi, kalian itu sahabatku. Wa ikhwani alladzina lam ya'tu ba'du, sedangkan teman-temanku mereka belum datang, tapi nanti mereka akan datang setelah saya meninggal dunia, dan mereka nanti beriman kepada saya. Sehingga kita semuanya itu termasuk teman-temannya Rasulullah SAW. Dan kita berharap walaupun kita nggak pernah melihat beliau, kita tidak pernah bersama beliau, tapi kita berharap mudah-mudahan Rasulullah itu kenal kita. Rasulullah kenal kita, dan nanti Rasulullah itu akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari kiamat. Walaupun jarak hidupnya kita dengan Nabi Muhammad mungkin sudah 1000 tahun lebih lah gitu. Tapi kita alhamdulillah kita beriman kepada beliau, kita cinta sama beliau, dan kita berjuang mengikuti sunnahnya beliau, dan kita berharap nanti kita dibangkitkan di bawah bendera beliau. Itu kan harapan kita semua. Kita walaupun tidak berjumpa dengan beliau, alhamdulillah Allah itu masih memberikan karunia besar kepada kita, yaitu apa? Warisannya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu, beliau meninggal dunia, beliau itu punya warisan besar. Rasulullah memiliki warisan yang sangat mulia yang beliau tinggalkan untuk umatnya sampai hari kiamat, termasuk kita. Sehingga para nabi dan rasul itu, mereka itu memberikan warisan kepada generasi berikutnya. Allah Ta'ala mengatakan, misalkan contohnya di dalam surat An-Naml, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml menceritakan tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala berfirman, wa waritha Sulaimanu Dawud, Nabi Sulaiman mewariskan dari Nabi Dawud. Nabi Sulaiman Nabi Dawud juga nabi. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Maryam ayat ke-5 sampai ke-6 menceritakan tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu kan, kalau kita melihat ceritanya itu, beliau itu istrinya mandul. Istrinya itu mandul, sehingga beliau nggak punya anak. Beliau pengen sekali punya anak. Akhirnya ketika Maryam itu dilahirkan, ada sayembara. Siapa yang pengen merawat Maryam? Yang ikut sayembara, mereka bawa kayu, ditulisi nama masing-masing, termasuk Nabi Zakaria. Dikumpulkan kayunya itu, kemudian dilempar di atas sungai. Maka kayu yang jalannya itu naik, berarti melawan arus sungai, maka dia menang. Namanya kayu itu kalau jatuh di sungai kan ngikuti aliran sungai itu kan ke bawah. Siapa yang kayunya naik ke atas berarti menang. Ketika dilempar kayu-kayu itu, kayunya Nabi Zakaria itu naik ke atas. Akhirnya dia menang, kemudian dia merawat Maryam. Tapi Nabi Zakaria itu tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa kepada Allah Ta'ala. Beliau tetap berdoa terus kepada Allah minta anak. Maka Nabi Zakaria mengatakan di surat Maryam, fahab li min ladunka waliya, Tuhanku, karuniakan kepada kami seorang anak laki-laki, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, yang akan mewarisiku dan akan menjadi pewaris keluarganya Yakub. Waj'alhu rabbi radiyah, dan jadikan wahai Tuhanku anak itu sebagai orang yang kau ridhoi. Akhirnya ketika terus berdoa sampai akhirnya Allah kabulkan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, wa Zakaria idnada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika terus berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni fardan, Tuhanku janganlah engkau jadikan saya hidup sebatang kara, yaitu maksudnya apa? Tidak punya anak. Wa anta khairul warithin, dan kau adalah sebaik-baik zat yang mewariskan. Akhirnya Allah telah mengatakan fastajabna lahu, kami penuhi doanya Nabi Zakaria. Wa aslahna wa wahabna lahu Yahya, kami berikan anak laki-laki namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya. Maksudnya apa? Rahim yang mandul itu diperbaiki sampai akhirnya istrinya Nabi Zakaria itu memiliki anak. Berarti apa? Berarti Nabi dan Rasul itu mereka itu mewariskan. Pertanyaan di sini, demikian juga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau juga punya warisan. Pertanyaan di sini, warisannya para nabi dan rasul itu apa? Warisan nabi dan rasul untuk keluarganya, demikian juga untuk umatnya, apa warisan mereka?
Maka kata para ulama, fal muradu, kata Imam Az-Zarqani ketika menyebutkan tadi dua ayat yang saya sebutkan tadi, surat An-Naml ayat 16, Nabi Sulaiman mewariskan dari Nabi Dawud. Kemudian dalam surat Maryam ayat ke-5 sampai ke-6, Nabi Zakaria punya anak laki-laki namanya Yahya yang mewariskan. Kata Imam Az-Zarqani, beliau mengatakan fal muradu bidzalika wirathatul ilmi wan nubuwati. Yang dimaksud dengan warisan itu warisan ilmu dan warisan kenabian. Jadi warisan yang Allah wariskan dari Nabi kepada anaknya itu warisan ilmu dan kenabian. Sedangkan kita kan nggak mungkin setelah Rasulullah itu ada Nabi, sehingga tidak mungkin lagi Nabi Muhammad itu mewariskan kenabian beliau. Tetapi yang ada setelah Rasulullah itu adalah ilmu. Oleh karena itu warisan ilmu itu adalah warisannya para Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu ketika mereka meninggal dunia, mereka memberikan warisan yang paling mahal, yaitu warisan ilmu yang bisa dirasakan oleh umatnya sampai hari kiamat. Ada sebuah riwayat yang sangat bagus sekali, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan disesuaikan oleh para ulama. Kisahnya bagus sekali. Kata Imam Abu Dawud, saya bacakan riwayat yang disebutkan di kitab beliau, kitab Sunan Abi Dawud, dan itu nanti akan menggambarkan kepada kita gambaran yang lebih detail lagi tentang warisan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami, telah mengabarkan kepada saya Nasr bin Ali Al-Jahdami. Beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Dawud, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Dawud, an Asim bin Raja bin Haywah, dari Asim bin Raja bin Haywah, an Dawud bin Jumail, dari Dawud bin Jumail, an Katsir bin Qais, dari Katsir bin Qais. Nah, ini bercerita dia ini. Katsir bin Qais ini bercerita, bagus sekali ceritanya itu. Beliau mengatakan, kuntu jalisan inda Abi Darda. Kata Katsir bin Qais, beliau mengatakan, pernah suatu ketika saya duduk bersama Abu Darda, seorang sahabat. Abu Darda masyhur, fi masjid Damas, di dalam masjid Damaskus, yaitu saya sedang bersama beliau. Fa'atahu rajulun, tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, tanya sama Abu Darda, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ataituka minal madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Darda, saya datang dari Madinah, yaitu Madinahnya Rasulullah SAW, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li haditsin balaghani annaka tuhadditsu bihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berangkat dari Madinah sampai ke Damaskus. Damaskus itu Suriah. Perjalanan kalau zaman dulu itu 30 hari perjalanan. Saya dari Madinah sampai ke Damaskus tempat sini karena saya mendengar engkau menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang belum saya dengar. Yaitu maksudnya apa? Saya ketika di Madinah itu ada orang ngomong, ada orang umroh datang ke sana, kemudian dia itu mengatakan, saya mendengar Abu Darda, beliau mengatakan saya mendengar Rasulullah bersabda sekian. Saya belum pernah dengar dengan telinga saya, maka saya tidak pernah puas dengan hadisnya orang itu sampai saya ketemu langsung dengan engkau ya Abu Darda. Maka ya Abu Darda, saya itu mendengar dari orang itu bahwasanya engkau menyampaikan sesuatu dari Rasulullah SAW. Akhirnya apa kata Abu Darda? Beliau mengatakan, fama jaa bika tijaratun, apa motif kamu perjalanan panjang dari Madinah menuju Suriah itu? Apakah karena kamu itu pengen dagang di sini? Qala la. Orang itu mengatakan, enggak, saya enggak pengen dagang. Wala jaa bika ghairuhu. Kemudian ditanya lagi, terus motif kamu datang ke sini itu apa? Beliau mengatakan, enggak, saya enggak punya motif yang lain kecuali tujuan saya cuma satu,
karena saya mendengar engkau menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW yang belum saya dengar telinga saya. Saya takut, dalam riwayat yang lain itu, saya takut kalau saya meninggal dunia, saya takut kalau saya itu belum sempat mendengar hadis itu dari engkau, keburu saya itu mati. Saya takut keburu saya mati dan saya belum pernah atau belum mendengar hadis itu dari engkau langsung, wahai Abu Darda. Akhirnya Abu Darda radhiyallahu anhu sebelum menyampaikan hadis yang dia inginkan, beliau mengatakan, beliau memberikan motivasi, beliau menyebutkan sebuah keutamaan besar bagi orang yang berjalan untuk mencari hadis. Beliau mengatakan, qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan demi tujuan untuk menuntut ilmu agama, maka pasti Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi, dan sesungguhnya para malaikat mereka mengepakkan sayap-sayap mereka karena ridho kepada para penuntut ilmu. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitani fil ma, dan penuntut ilmu senantiasa didoakan pengampunan sama penghuni langit dan penghuni bumi sampai ikan paus yang ada di dasar lautan. Wa inna fadlal alimi 'alal abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib, dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, ahli ibadah tapi nggak berilmu, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan nabi ketika meninggal dunia mereka tidak mewariskan harta dinar dan dirham. Innama warrathul ilmah, yang mereka wariskan itu adalah ilmu agama. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin, siapa yang mengambil warisan ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian warisan Nabi yang paling banyak. Ini hadis ini disampaikan oleh Abu Darda, tujuannya memberikan motivasi kepada orang itu yang telah berjalan dari Madinah sampai ke Suriah karena tujuannya untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, menuntut ilmu itu sebuah amalan yang sangat mulia. Termasuk kita sekarang di sini. Termasuk kita sekarang di sini, kita duduk, tujuan kita duduk di sini kita mengkaji ilmu agama. Kita belajar untuk belajar agama kita. Kenapa? Karena ilmu yang sudah kita ketahui dengan ilmu yang belum kita ketahui, lebih banyak yang belum kita ketahui daripada yang sudah kita ketahui. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah Ta'ala sendiri berfirman, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali cuma sedikit. Ilmu kita itu sedikit sekali. Sehingga apa? Sehingga kita itu terus butuh untuk belajar. Oleh itu seorang muslim itu, kata Rasulullah mengatakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi seorang muslim. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Oleh itu kalau kita perhatikan di sini, Rasulullah SAW memberikan banyak sekali keutamaan bagi orang-orang yang dia itu belajar. Yang pertama, Rasulullah menyebutkan di sini, secara ringkas saya sebutkan. Yang pertama, orang yang menempuh jalan, kita berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, tujuan kita untuk belajar agama. Yang dimaksud itu belajar ilmu agama, bukan dunia. Maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu banyak, dan jalan tolnya, jadi jalan tolnya yang paling cepat itu belajar. Belajar itu merupakan jalan yang paling mudah untuk kita masuk surga. Maka ketika kita itu dimudahkan oleh Allah untuk belajar, Allah itu memberikan kepada kita sarananya. Sarananya apa? Ustadznya ada, gurunya ada, yang mengajarkan ilmu ada. Yang kedua, tempatnya ada. Yang ketiga, kitanya punya niatan. Maka itu kenikmatan di atas kenikmatan. Ada orang, dia itu punya niatan belajar, tapi enggak Allah mudahkan.
sehingga ustadznya nggak ada yang mengajarkan kepada dia ilmu yang benar. Terkadang ada ustadznya yang mengajarkan, tapi tempatnya nggak ada. Terkadang ustadznya ada, tempatnya nggak ada, tapi orangnya nggak punya minat. Belum tentu orang yang dekat dengan masjid itu, mereka itu kretek hatinya itu untuk belajar. Banyak orang belajar itu malah yang dari jauh-jauh. Terus mana orang-orang yang rumahnya sebelah masjid itu mana? Belum tentu hati mereka itu punya niatan untuk belajar. Maka ketika kita diberikan niatan belajar sama Allah Ta'ala, kemudian kita ketemu dengan ustadz yang mengajarkan kepada kita, kemudian tempatnya ada, maka itu karunia di atas karunia. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua, malaikat duduk bersama orang-orang yang belajar. Bahkan malaikat ketika duduk itu, malaikat itu mengepakkan sayapnya. Kenapa? Karena saking cintanya malaikat kepada mereka. Maka itu fahami di sini sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu, majelis ilmu itu bukan hanya majelisnya manusia. Yang duduk di majelis ilmu itu bukan hanya kita. Kita nggak tahu, mungkin yang duduk bersama kita itu banyak malaikat. Mungkin yang duduk bersama kita itu banyak jin-jin muslim yang mereka semuanya ingin belajar. Sampai Rasul itu menyebutkan di dalam hadis yang sahih, innalillahi sayyaratin minal malaikah. Allah itu memiliki malaikat yang diciptakan tugasnya hanya mencari pengajian. Tugasnya hanya mencari majelis ilmu. Kalau malaikat itu dapat majelis ilmu, dia akan panggil teman-temannya. Wahai teman-temanku, sini ada majelis ilmu sini. Akhirnya mereka rebutan. Sampai mereka itu pengen duduk di majelis ilmu itu sampai mereka itu tumpuk-tumpukan. Disebutkan dalam ayat Muslim kan kayak itu, tumpuk-tumpukan sampai ke atas langit mereka itu. Dan mereka semuanya itu apa? Mereka itu duduk diam sampai pengajian selesai, sampai majelis ilmu itu selesai. Sehingga apa? Sehingga malaikat itu saking ridhonya kepada penuntut ilmu sampai mereka itu mengepakkan sayapnya kepada mereka. Kemudian ketiga, keutamaan yang ketiga, orang yang belajar, mereka akan didoakan oleh penduduk langit dan bumi. Semua makhluk cinta sama orang yang belajar. Sampai ikan paus yang ada di dasaran lautan itu pun mendoakan supaya para penuntut ilmu itu diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Keutamaannya seperti bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Jadi jauh sekali perbedaannya. Kemudian yang kelima, Rasulullah menyebutkan bahwa para ulama itu pewaris para nabi. Dan nabi itu kalau meninggal dunia, mereka tidak meninggalkan harta dunia, emas, perak, dinar, dirham, enggak. Yang mereka tinggalkan itu ilmu agama. Berarti apa? Berarti ilmu agama itu merupakan warisannya para nabi dan rasul. Oleh itu kalau kita sekarang duduk di sini, Bapak dan Ibu, kalau kita sekarang duduk di sini, kita kaji ilmu agama, kita belajar ilmu agama, kita itu sedang mendapatkan pembagian warisan Rasulullah. Jadi di sini itu kayak dibagi, warisan Rasulullah itu sedang dibagi. Oleh itu para sahabat itu mereka memahami seperti yang diinginkan oleh Rasulullah tadi, bahwa ilmu itu warisan Nabi. Dan pembagian warisan itu di mana? Di majelis ilmu. Sehingga siapa yang datang di majelis ilmu, dia nanti pulang mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Sulaiman bin Mihran. Beliau bercerita, bainama Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yauman ma'ahu nafarun min ashabihi. Pernah suatu ketika, kata Sulaiman bin Mihran, pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau sedang mengajar. Berkumpul bersama beliau murid-muridnya duduk bersama beliau. Biasa kalau ulama-ulama zaman dulu ngajar itu kan muridnya itu membuat lingkaran, yaitu mereka itu mengerubungi gurunya. Abdullah bin Mas'ud juga seperti itu. Ketika beliau ngajar, murid-muridnya mendekat kepada beliau. Idz marra a'rabiyun, tiba-tiba datang orang Badui.
Ada orang Badui datang. Orang Badui itu bingung melihat apa? Satu orang dikerumuni banyak orang. Akhirnya orang Badui itu tanya, alama ijtama haula, ngapain mereka kumpul-kumpul di situ gitu loh. Itu ngapain mereka itu berkumpul-kumpul kayak rebutan gitu loh. Maksudnya itu mereka itu kumpulnya kayak rebutan gitu. Maka Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ala mirathi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuqassimunahu. Mereka berkumpul untuk memperebutkan warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagi-bagi. Di mana dibagi-bagi? Ya di pengajian. Sehingga guru ketika menyampaikan ilmu, guru itu seakan-akan sedang membagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Mu'jam Tabrani, di sebuah riwayat juga disebutkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, beliau menyebutkan sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu marra bisuqil Madinati. Pernah Abu Hurairah itu datang ke pasar Madinah. Yaitu di pasar lagi ramai, orang itu lagi berdagang di pasar. Didatangi sama Abu Hurairah. Fawaqafa 'alaiha. Setelah itu Abu Hurairah itu berdiri, ada tempat atas, beliau berdiri, teriak pada itu. Beliau mengatakan, ya ahlas suq ma'ajazakum, wahai orang-orang yang di pasar, apa yang menghalangi kalian untuk mendapatkan keuntungan? Kalau akhirnya mereka bertanya, langsung diam semua, penjualan mereka, dagangan mereka langsung ditinggal, langsung menuju Abu Hurairah, tanya, wa madzaka ya Abu Hurairah, apa maksudnya wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassam, itu warisan Rasulullah sedang dibagi-bagi, warisannya Rasulullah sedang dibagi-bagi. Wa antum hahuna la tadhhabun, kalian masih asik duduk di sini di pasar itu, sedangkan di masjid itu warisannya berebutan orang mendapatkan warisannya Rasulullah itu. Fatakhuduna nasibakum minhu, ayo kalian pergi ke sana untuk mendapatkan bagian warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti habis kalian nggak dapat gitu. Qalu wa inna huwa, akhirnya mereka bertanya, di mana dibagi warisannya Rasulullah, di mana dibagi? Qala fil masjid, di masjid, pergi ke sana ke masjid. Akhirnya langsung manusia itu tinggalkan dagangan mereka, tinggalkan pasar, fa kharaju sira'an ilal masjid, langsung mereka itu berjalan dengan kencangnya menuju masjid supaya mereka itu mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Fawaqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u, Abu Hurairah duduk di pasar nunggu, pasti mereka akan pulang. Maka Abu Hurairah tunggu mereka itu. Setelah itu apa? Tiba-tiba tidak berlangsung waktu lama kecuali mereka kembali lagi ke pasar. Akhirnya ketika kembali ke pasar, Abu Hurairah tanya sama mereka, faqala lahum, Abu Hurairah tanya sama mereka, malakum, kenapa kok kalian pulang lagi gitu? Ya, kalian pulang lagi ke pasar kenapa gitu? Qalu, maka mereka mengatakan, ya Abu Hurairah, faqad atainal masjidah fadakhalna, wahai Abu Hurairah, kami sudah datang Masjid Nabawi dan kami sudah masuk ke dalamnya. Falam nara fihi syai'an yuqassam, kita enggak mendapatkan warisan Rasulullah dibagi-bagi di sana, enggak ada. Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah tanya sama mereka, amma ra'aitum fil masjid ahadan, apakah kalian tidak melihat satu orang pun di masjid? Qalu bala, maka mereka mengatakan, iya kami melihat banyak orang di masjid. Ra'ina qauman yusallun, ada orang-orang yang sedang sholat. Wa qauman yaqra'unal Qur'an, ada orang-orang yang sedang baca Quran di masjid. Wa qauman yatadzakarunal halal wal haram, ada juga orang-orang yang kumpul belajar tentang mana yang halal dan mana yang haram. Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, waihakum, celaka kalian itu. Fadzaka miratu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin tahu ya itu warisan Rasulullah itu. Ya warisan Rasulullah itu gitu. Yaitu kalau kalian itu tidak duduk di situ, di majelis itu, berarti kalian itu tidak akan mendapatkan Rasulullah sallallahu warisannya beliau, warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau kita perhatikan di sini berarti
para sahabat itu mereka memahami seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah, bahwa warisannya para nabi dan rasul itu ilmu. Sehingga majelis ilmu adalah majelis di mana di majelis itu akan dibagi warisan Rasulullah SAW. Sehingga siapa yang duduk di situ, siapa yang belajar di situ pulang, maka dia itu pulang membawa warisan Rasulullah SAW. Semakin banyak dia dapatkan, maka berarti semakin besar juga dan banyak juga warisan Rasulullah yang dia kumpulkan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, beliau membuat bab, bagus sekali bab beliau, bab mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengatakan, di bawah babnya itu beliau mengatakan, bayan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatruk dinaran wala dirhaman. Penjelasan, bab penjelasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan warisan dinar, emas, wala dirhaman, perak, wala abdan, wala amatan, budak laki-laki dan perempuan, wala syatan, wala ba'iron, demikian juga tidak kambing dan unta, wala syai'an yurathu anhu, dan tidak ada sesuatu apapun yang diwarisi oleh Rasulullah. Bal ardon ja'alaha kullaha shadaqatan lillah. Rasulullah itu hanya punya tanah yang nanti akan kita sebutkan. Rasulullah wakafkan tanah itu untuk Allah Ta'ala. Fa inna dunya bihadzafiriha kanat ahqar indahu. Kenapa Rasulullah itu meninggal dunia nggak ada harta yang ditinggalkan, yang ada cuma ilmu? Kenapa nggak ada harta sama sekali? Kata beliau, karena harta dunia itu nggak ada harganya di mata Rasulullah SAW. Sangat hina sekali di matanya Rasulullah. Kanat ahqar indahu kama hiya indallah. Harta dunia itu sangat murah, sangat hina di mata Rasulullah, sebagaimana hina di sisi Allah Ta'ala. Min an yas'alaha, sehingga Rasulullah tidak mau mencari dunia. Wa au yatrukah ba'dahu mirathan, demikian juga Rasulullah tidak sudi mewariskan dunia kepada anaknya dan kepada umatnya sama sekali. Wala ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin, demikian juga para nabi dan rasul, mereka tidak mewariskan dunia, harta dunia kepada umatnya. Apa yang mereka wariskan? Yang mereka wariskan itu cuma ilmu agama. Para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW, kalau kita sedikit pelajari, Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau meninggal dunia, beliau itu meninggalkan beberapa harta, tapi tidak ada satupun harta yang beliau berikan kepada anak, istri, dan kepada umatnya. Kenapa? Karena semua harta yang beliau tinggalkan semuanya sedekah. Dari Amr bin Harith radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan apa saja sih yang ditinggal sama Rasulullah ketika beliau meninggal dunia. Maka beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Rasulullah tidak meninggalkan dirham wala dinar, tidak uang dirham, uang dinar, wala abdan, wala amatan, tidak budak laki-laki, budak perempuan, wala syai'an, dan gak ada satu apapun, kecuali, beliau menyebutkan, kecuali ada hartanya beliau, illa baglatahul bayda, kecuali baglah. Baglah itu peranakan antara kuda dan keledai. Jadi kalau antara kuda dan keledai itu namanya bal. Kecuali Rasul itu punya baglah yang beliau pernah tunggangi, tapi akhirnya mati. Wasilahu, Rasulullah punya pedang. Wa ardon bi Khaybar ja'alaha libni sabila shadaqatan, dan Rasulullah punya tanah di Khaybar, itu pun Rasulullah jadikan sebagai sedekah. Sehingga para Rasul sudah gak ada harta sama sekali. Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran. Rasulullah meninggal dunia, ini kata istrinya, Rasulullah tidak meninggalkan untuk kami harta dinar, dirham, kambing, kuda, unta, wala ausa bisyai'in, dan Rasulullah tidak punya wasiat. Wasiat itu maksudnya apa? Sepertiga dari hartanya, enggak ada.
Sehingga Nabi dan Rasul sampai Rasulullah mengatakan, nahnul anbiya lam nuwarrith, kami para nabi tidak mewariskan harta. Ma taroknahu sodakotan, apa yang kami tinggalkan itu semuanya sodakoh untuk Allah Ta'ala. Terus umatnya dari mana? Anaknya dari mana? Anaknya nggak dapat apa-apa. Anaknya tidak mendapatkan apa-apa, sampai akhirnya nanti ada terjadi perbedaan sedikit nanti antara Abu Bakar dengan Fatimah radhiyallahu anha yang nanti akan kita sebutkan sedikit. Kita tadi sebutkan bahwa Nabi dan Rasul itu ketika meninggal dunia mereka tidak mewariskan harta. Yang mereka wariskan itu adalah ilmu agama. Sehingga warisan Rasulullah yang tadi kita sebutkan, ada baghlah, kemudian ada tanah, Rasulullah punya pedang, itu semuanya sedekah. Ada sebuah kejadian yang ini ya kita sebutkan sedikit lah sebagai tambahan faidah. Terjadi perbedaan nanti antara Abu Bakar dengan Fatimah radhiyallahu anha, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu menuntut untuk mendapatkan warisan harta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar tidak mau memberikan. Kenapa? Karena Abu Bakar mendapatkan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan kita sebutkan, yang tadi telah saya sebutkan juga. Akhirnya Fatimah tidak mau membaiat Abu Bakar. Sampai akhirnya Fatimah itu meninggal. Ketika meninggal dunia, setelah itu baru nanti Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sedikit saya bacakan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ini sebagai tambahan faidah saja. Jadi intinya Nabi dan Rasul itu ketika meninggal dunia mereka tidak mewariskan harta. Semua harta yang dia miliki semuanya sedekah. Walaupun ada beberapa sahabat yang belum mendengar hadis itu akan menuntut seperti keluarganya Rasulullah SAW. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha beliau bercerita, saya bacakan secara cepat. Anna Fatimata, kata Aisyah, Anna Fatimata binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arsalat ila Abi Bakar As-Siddiq. Pernah suatu ketika Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya yang masih hidup. Anaknya Rasulullah satu-satunya masih hidup ya beliau. Semuanya sudah meninggal dunia. Semuanya sudah meninggal dunia kecuali Fatimah ini. Beliau mengutus utusan kepada Abu Bakar As-Siddiq, tas'aluhu mirathaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menuntut untuk mendapatkan warisan Rasulullah mimma afa Allah alaihi bil Madinati wafdaka, dari harta yang dimiliki sama Rasulullah di Madinah, wa ma baqiya min khumsi Khaybar. Demikian juga menuntut tanah yang ada di Khaybar. Jadi hartanya Rasulullah di Madinah dan tanah yang di Khaybar yang tadi kita sebutkan hadisnya peninggalan Rasulullah. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la nuwarrith, kami para nabi tidak mewariskan, matarokna sodakotan, apa yang kami tinggalkan itu sodakoh di jalan Allah Ta'ala. Innama ya'kulu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min hadzal mal, keluarga Muhammad, anak istrinya Rasulullah makan dari harta yang ada ketika beliau masih hidup. Setelah beliau meninggal dunia, urusan mereka serahkan kepada Allah Ta'ala. Nanti walaupun mendapatkan bagian khumus. Khumus itu sebagai pengganti dari zakat dan sodakoh. Keluarganya Rasulullah kan gak boleh makan harta zakat dan sodakoh. Maka Ahlul Bait itu misalkan Habib-Habib yang mereka Ahlul Bait, mereka tidak boleh makan harta zakat dan sodakoh. Tapi nanti mereka diganti oleh Allah dengan harta khumus. Khumus itu 1/5 dari rampasan perang. Tapi kalau zakat dan sodakoh nggak boleh. Setelah itu Abu Bakar mengatakan, wa inni wallahi la ughayyiru syai'an min sadaqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tidak akan merubah sodakohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min halihal lati kanat 'alaiha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah masih hidup sampai zaman saya nggak ada perubahan. Wala a'malanna fiha bima 'amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya akan menjalankan sesuai dengan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Semua hartanya beliau sedekah. Akhirnya ketika Abu Bakar tegas sekali seperti ini, fa'aba,
Abu Bakar ayyadfa'a ila Fatimah syai'an. Abu Bakar enggan memberikan sesuatu sedikit pun dari hartanya Rasulullah kepada Fatimah. Fawajadat Fatimatu ala Abi Bakar fi dzalika. Akhirnya Fatimah itu marah dengan Abu Bakar. Fahajarathu, sampai akhirnya Fatimah itu menghajar Abu Bakar. Maksudnya menghajar, nanti kata para ulama, maksudnya apa? Tidak terlalu dekat oleh Abu Bakar. Walaupun tetap hak-haknya ditunaikan, tapi gak seperti dekatnya zaman dulu. Falam tukallimhu hatta tuwfiyat. Sampai akhirnya Fatimah itu nggak mau ngomong sama Abu Bakar sampai Fatimah meninggal. Kenapa? Karena Fatimah itu hidupnya 6 bulan setelah Rasulullah SAW, yaitu wafatnya beliau itu 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Fatimah meninggal. Kan umurnya Fatimah itu kan nggak lama. Rasulullah meninggal dunia, 6 bulan setelahnya Fatimah itu meninggal. Wa asyad ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 asyhur. Fatimah itu hidup setelah Rasulullah meninggal dunia 6 bulan. Yaitu 6 bulan setelahnya itu Fatimah itu setelah itu meninggal. Falamma tuwfiyat dafanaha zawjuha Ali bin Abi Thalib lailan. Ketika Fatimah meninggal dunia, Fatimah itu dikuburkan oleh suaminya Ali bin Abi Thalib malam hari, malam-malam. Walam yu'dzin biha Abu Bakar, dan tidak mengabarkan kepada Abu Bakar. Wa shalla 'alaiha Aliyun, dan Ali mensolatkan Fatimah, kemudian setelah itu dikuburkan. Abu Bakar nggak tahu. Akhirnya tiba-tiba yaitu kabar tersebar kalau Fatimah itu meninggal, termasuk Abu Bakar. Kaget juga Abu Bakar karena beliau sebagai pemimpin nggak dikabari. Wa kana li aliyin minan nasi wijhatun hayata Fatimata. Dan Ali ketika Fatimah masih hidup, beliau itu sangat dihormati. Kenapa? Karena Ali itu sebagai menantunya Rasulullah, suaminya Fatimah, sangat dihormati oleh manusia. Falamma tuwfiyat istanqara Aliyun wujuhan nasi. Tapi ketika Fatimah meninggal, Ali itu melihat pandangan orang itu beda kepadanya, yaitu apa? Enggak terlalu menghormati seperti dulu ketika Fatimah masih hidup. Akhirnya tidak ada cara bagi Ali kecuali Ali itu berdamai dengan Abu Bakar. Faltamasa musolahata Abi Bakar wa mubayatahu. Akhirnya Ali itu mencari jalan untuk damai dengan Abu Bakar, kemudian nanti membaiat Abu Bakar. Walam yakun bay'atil kal asyuri. Di bulan-bulan ketika Fatimah masih hidup, Ali belum membaiat Abu Bakar. Fa arsala ila Abi Bakar. Akhirnya Ali mengutus utusan kepada Abu Bakar, anitina, baik Abu Bakar, tolong kau datang ke rumah kita. Wala yatina ma'aka ahadun, tapi jangan kamu ajak satu orang yang lain, yaitu kau sendirian. Jangan ada seorang pun yang kamu bawa. Faqala Umar li Abi Bakar. Ketika mendengar seperti itu, Umar marah. Akhirnya Umar mengatakan, wallahi la tadkhul alaihim wahdaka. Wahai Abu Bakar, kamu jangan pergi ke rumahnya Ali sendirian. Li'alla yatruku min ta'zimika ma yajibu laka, supaya harga diri kamu tidak runtuh wahai Abu Bakar sebagai pemimpin. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, wa ma asahum ayyaf'alu bi. Tidak mungkin mereka itu seperti itu wahai Umar. Ini wallahi la atiyannahum, demi Allah saya akan mendatangi mereka sendirian. Fadakhala alaihim Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar masuk ke sana, mendapatkan keluarganya Rasulullah itu semuanya berkumpul. Ali dan semualah keluarganya itu berkumpul banyak. Abu Bakar berjumpa dengan mereka. Fatasyahada Aliyun bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib tasyahad, yaitu memuji Allah Ta'ala, asyhadu an la ilaha, dan yang lainnya mau memulai ucapan. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, Ali bin Abi Thalib ngomong sama Abu Bakar, inna qad arafna ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, sungguh kami semua di sini, keluarganya Rasulullah itu, kami semuanya tahu fadilataka, kemuliaan engkau wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang yang paling mulia dibandingkan kita. Kita tahu itu. Kita tidak mengingkari tentang kemuliaan engkau wahai Abu Bakar. Kita faham engkau itu manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Kita itu faham, yaitu kita itu tahu itu. Maka beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, kami itu tahu tentang kemuliaan engkau. Wa ma ataqallah, dan karunia yang Allah berikan kepada engkau. Kamu dijadikan manusia pilihannya Rasulullah. Manusia yang paling dekat dengan Rasulullah itu ya engkau.
walan namsus alaika khairan saqahullahu ilaika. Coba kata Ali, maka itu fahami ini. Kalau kita faham ini nanti syubhatnya orang-orang Syiah itu bisa kita lewati itu. Apa kata Ali itu? Kami tidak pernah hasad kepada engkau ya Abu Bakar terhadap karunia yang Allah berikan kepada engkau, yaitu bahwa engkau sebagai manusia terbaik, engkau sebagai thaniyu itsnain, satu dari dua orang yang di gua dia disebutkan sama Allah Ta'ala. Engkau adalah manusia yang dikubur sebelahnya Rasulullah, dan engkau adalah orang yang paling dekat sama Rasulullah. Kita semua tahu. Dan kami gak punya hasad terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada engkau ya Abu Bakar, gak ada sama sekali. Setelah itu beliau mengatakan, walakinnaka istabatta alainal bil amr, tapi karena engkau itu terlalu keras kepada kami terhadap masalah warisan Rasulullah. Wa kunna nahnu nara lana haqqan liqarabatina. Kami semuanya itu keluarganya Rasulullah, kita itu berpendapat kita itu punya hak untuk mendapatkan warisannya beliau gitu. Kita itu punya hak. Kenapa? Karena kami itu kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kami itu bukan berarti kami itu hasad sama kemuliaan yang Allah berikan kepada engkau, bukan gitu. Wa kunna nahnu nara lana haqqan liqarabatina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Ketika Abu Ali itu ngomong, Abu Bakar cuma diam. Subhanallah, ini luar biasa ini kalau kita baca sejarahnya itu, masya Allah. Apa kata Fatimah itu, ceritanya itu, walam yazal yukallima Abu Bakar. Ali ngomong terus, Abu Bakar cuma diam. Sampai akhirnya apa? Fafadat ainu Abu Bakar. Abu Bakar hanya bisa menangis. Abu Bakar hanya bisa menangis sampai air mata beliau bercucuran mendengar ucapannya Ali bin Abi Thalib. Akhirnya setelah selesai, Ali bin Abi Thalib selesai, Abu Bakar diam lama sekali menangis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, maka Abu Bakar tanya, "Wahai Ali, apakah sudah cukup? Apakah engkau sudah cukup ngomongnya itu?" Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan cukup. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, "Falamma takallama Abu Bakar qala." Akhirnya Abu Bakar mengatakan, "Walladzi nafsu biyadihi." Demi zat yang jiwaku di tangannya, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Sesungguhnya karib kerabatnya Rasulullah lebih aku sukai untuk saya sambung daripada kerabatku sendiri. Saya lebih cinta sama anaknya Rasulullah, lebih cinta sama pamannya Rasulullah daripada keluarga saya sendiri itu. Kata Abu Bakar itu, wa ammal ladzi syajara baini wa bainaka. Sedangkan permasalahan antara saya dan kalian tentang masalah warisan Rasulullah, min hadhil amwal, dari harta ini, yaitu tanah yang tadi kita sebutkan dan beberapa harta itu, fa ini lam alu fiha anil haq. Demi Allah, saya tidak akan menyimpang dari kebenaran. Selama saya tahu kebenaran, saya akan jalankan. Saya akan mengorbankan perasaan saya itu. Kalau kita urusan perasaan, jelas saya lebih mencintai kalian daripada keluarga saya. Bahkan Abu Bakar itu pernah ketika pamannya, ketika bapaknya Abu Bakar itu masuk Islam, kan bapaknya Abu Bakar masuk Islam kan akhir-akhir, beritanya sampai ke Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar kabar, Rasul itu senang bapaknya Abu Bakar masuk Islam, tapi Rasul itu ingat sama bapaknya dan kakeknya. Apa kata Abu Bakar? Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, Islamnya Abu Thalib lebih saya cintai daripada Islamnya bapak saya." Kenapa? Supaya engkau itu gembira, wahai Rasulullah. Jadi cintanya Abu Bakar sama Rasul itu luar biasa. Setelah itu beliau mengatakan, sedangkan permasalahan antara saya dengan kalian, masalah harta warisan itu, saya tahu kebenaran dan saya tidak akan menyimpang dari itu. Walam atruk amran ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'uhu. Demi Allah, saya ketika masih hidup bersama Rasulullah tidak mendapatkan satu perkara yang dijalankan sama Rasulullah kecuali saya ikuti. Saya tidak akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ali li Abi Bakar. Yaitu akhirnya apa? Akhirnya mereka reda. Keluarganya Rasulullah, Ali, anaknya Ali dan semua itu semuanya reda. Masalahnya dengan Abu Bakar sudah hilang gara-gara pertemuan itu. Setelah itu apa kata Ali? Faqala Ali li Abi Bakar. Maka Ali mengatakan kepada Abu Bakar, "Mau'idaka al-isyata lil bai'ah." Wahai Abu Bakar, insyaallah besok kita akan membaiat engkau. Kita nanti semuanya akan membaiat engkau. Wa udruhu billadzi i'tadhara ilaihi.
Setelah itu Ali menyebutkan udurnya, saya minta maaf belum membayar engkau karena memang ada masalah sama Fatimah dan yang lainnya. Tsumma istaghfara, kemudian Ali minta ampun kepada Allah Ta'ala, istighfar sebanyak-banyaknya karena tidak membaiat. Wa tasyahada, akhirnya ketika besok datang Ali bin Abi Thalib itu setelah itu naik berdiri di masjid, kemudian ngomong panjang, setelah itu menceritakan kenapa saya tidak membaiat dan yang lain cerita. Sampai akhirnya setelah itu beliau mengatakan, terakhir saya ucapkan, saya bacakan, beliau mengatakan wa innahu lam yahmilhu 'ala alladhi sana'a nafasa ala Abi Bakar. Ali itu tidak membaiat bukan karena Ali itu pengen merebut kekuasaan Abu Bakar, bukan. Wala ingkaron lilladzi faddalahu bihi, demikian juga bukan karena mengingkari kemuliaan yang Allah berikan kepada Abu Bakar, tidak juga. Walakinna kunna nara lana fil amri nasiban, tetapi kami berpendapat, kami keluarganya Rasulullah, kami berhak untuk mendapatkan wasiat atau warisan beliau. Kemudian datang Abu Bakar, kemudian beliau itu keras kepada kami, akhirnya kami bersikap juga seperti itu. Akhirnya setelah Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti itu, kaum muslimin semuanya gembira. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, asabta, benar sekali apa yang kamu kerjakan wahai Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau itu membaiat Abu Bakar, kemudian akhirnya apa? Kaum muslimin bersatu padu, bersatu di atas satu pemimpin yaitu Abu Bakar, dan semuanya membaiat Rasulullah SAW termasuk Ali. Ini di sini intinya, ini hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Intinya di sini bahwa Nabi Muhammad ketika meninggal dunia, beliau tidak mewariskan harta sama sekali. Yang beliau wariskan itu adalah ilmu. Maka siapa yang dia itu belajar, dia duduk di majelis ilmu, dia mengambil ilmu sebanyak-banyaknya, maka dia itu telah mendapatkan bagian warisan Rasulullah SAW yang paling besar. Ya, mungkin sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.